Rita 28 Channel, media informasi, media edukasi, politik dan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Adnan Buyung Lubis dalam kanal YouTube Berita 28 Channel. Hari ini saya melihat di berita detik.com ya, detik.com bahwa pada bulan November yang lalu ada spanduk-spanduk tentang penolakan terhadap Mas Anies Baswedan, yaitu di wilayah Bondowoso, Jawa Timur, di mana mereka di dalam spanduk itu mengatasnamakan Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu. Kalau seperti ini cara berpolitik, cara kita ingin menjatuhkan lawan, berarti terkesan belum dewasa dalam perpolitikan kita, sehingga menjadikan isu-isu yang tidak benar terhadap anak bangsa yang ingin menjadi pemimpin di bangsa ini. Kalau seperti ini terus, pola-pola pikir mindset kita berpolitik di bangsa ini, kalau saya menilai kita belum siap secara sehat untuk berkompetisi di dalam pesta demokrasi tahun 2024 mendatang. Dan saya tidak melihat apa indikator daripada mereka sehingga mereka berani di dalam spanduk tersebut menyatakan bahwa Mas Anies Baswedan melakukan politik identitas PA 212 khilafah, menolak sampai kiamat. Logikanya di mana? Kok belum saatnya baru penjajakan, baru bersilaturahmi, tahapan daripada pencalonan pun belum ada, kok sudah seperti ini dilakukan pembusukan ya terhadap anak bangsa yang bernama Anies Baswedan. Apa salah beliau sebenarnya? Kalau saya menilai, sesungguhnya ketika terus pembusukan fitnah terhadap Mas Anies dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, bukan namanya hancur, bukan namanya habis. Sedikit pun rakyat Indonesia tidak akan percaya. Orang sudah melihat bagaimana kondisi Jakarta selama dipimpinnya. Orang sudah tahu bagaimana kualitas sumber daya manusianya Mas Anies. Orang sudah paham bagaimana dia memiliki jiwa nasionalis. Dan dia tidak membeda-bedakan. Dan dia tidak pernah sebenarnya melakukan politik identitas. Kok begitu takutnya oknum-oknum tersebut
Akhirnya saya mengutip sedikit apa kata Rocky Gerung. Anies itu silaturahim ke daerah-daerah, dia ditunggu kedatangannya rakyat atau warga daripada daerah yang dikunjunginya. Tetapi ada sebahagian daripada bakal calon anak bangsa ini bukan ditunggu, tetapi ditunggu oleh warga itu. Ya benar, ada juga yang istilah Mas Rocky Gerung itu bahwasanya nunggu amplopnya. Yaitu ya sah-sah saja kalau itu mungkin pendapat daripada Mas Rocky Gerung atau Bang Rocky Gerung. Nah, tetapi saya nggak habis pikir loh. Belum apa-apa pembusukan mulai dilakukan terhadap Anies Baswedan. Ini menjadi sebuah bumerang mencederai perpolitikan kita yang belum dewasa cara pandang kita, ya, yang belum mau menerima berkompetisi secara sehat, padahal sama-sama ingin membangun bangsa ini. Apa sebenarnya masalahnya? Seharusnya ketika kita berkompetisi jangan memfitnah orang lain, tapi sampaikan program apa yang ingin dilakukan nanti ketika terpilih atau sebagai calon. Apa yang harus dilakukan demi kebaikan bangsa dan negara ini, bukan bagaimana menjatuhkan lawan. Berarti kita belum fair dalam berpolitik, ya, kita belum dewasa di dalam perpolitikan. Pembusukan seperti ini menjadikan terpecahnya anak bangsa ini nanti. Ini kan kalimat-kalimat yang sangat provokatif, yang sangat tidak elegan di dalam perpolitikan. Kok masa sama Mas Anies saja ya seperti ini? Ada apa ketakutan ini? Memang jujur, beberapa daerah dalam amatan saya, sesungguhnya Mas Anies ini, ya, semua kedatangannya ditunggu oleh rakyat di daerah itu. Ya, ditunggu oleh warga setempat. Beberapa daerah kita sudah lihat, baik di Pulau Jawa, baik di Pulau Sumatera, baik daerah-daerah yang lain, dia ditunggu kedatangannya. Jangan dong dicederai, ya. Marilah berpikir dewasa di dalam berpolitik. Mari kita menyampaikan apa program-program yang akan dilakukan oleh bakal kandidat kita, bakal calon presiden kita. Seperti ini tidak baik, tidak elegan. Yakin dan percayalah saudara-saudaraku, ketika seperti ini terus-menerus dilakukan terhadap Mas Anies, nama Anies Baswedan itu semakin naik, semakin meroket, bukan semakin hancur. Jadi tolonglah, sejumlah spanduk-spanduk seperti ini jangan dibuatlah. Spanduk-spanduk penolakan seperti ini jangan dibuat. Jangan dilakukan fitnah dan pembusukan yang tidak beralasan. Nah, oleh karena itu, mari kita baca bagaimana beritanya. Ini saya agak terlambat, ya, tetapi mari kita baca yang diambil dari Detik.com, yaitu Detik Jatim, ya, yang isinya Bondowoso. Sejumlah spanduk berisi penolakan Capres Anies Baswedan terpasang di sejumlah titik di Kabupaten Bondowoso. Spanduk itu diduga sengaja dipasang untuk menjatuhkan citra Anies. Pembuat spanduk tersebut mengatasnamakan dirinya sebagai pejuang Nusantara Indonesia Bersatu. Berdasarkan pantauan Detik Jatim, spanduk didominasi warna merah
dan putih. Spanduk tersebut bertuliskan Bondowoso menolak Anies Baswedan sampai kiamat. Sampai saat ini belum diketahui siapa dalang di balik perjuangan sementara Indonesia Bersatu tersebut. Selain menolak Anies, spanduk itu juga berisi penolakan terhadap politik identitas PA 212 serta khilafah. Spanduk berukuran sekitar 5 kali 1,5 meter itu diikatkan ke pohon. Satpol PP telah menurunkan spanduk-spanduk tersebut. Ketua Jaringan Nasional Jarnas Anies Baswedan Bondowoso, Haris Sumaidi, mengatakan pemasangan spanduk tersebut merupakan salah satu bentuk kampanye negatif. Menurutnya, isi spanduk itu sudah menyudutkan Anies, salah satunya penggunaan politik identitas. Tulisan di banner spanduk ini dipasang sepanjang jalan antara kota Bondowoso Dadapan. Kami mengetahuinya saat kegiatan Jalan Sehat Jaka Sopan, kata Haris kepada awak media Senin 14 bulan 11 2022 yang lalu. Haris menyayangkan adanya tindakan yang dapat memecah belah masyarakat ini. Oleh sebab itu dia berharap ada proses hukum lebih lanjut dari polisi. Tentang pemasangan spanduk yang menyebar fitnah, kami harapkan segera ada tindakan dari aparat penegak hukum yang ada, ujar Haris. Meski hingga saat ini pihaknya belum melapor secara resmi, namun polisi bisa mengambil tindakan cepat. Saat ini Jarnas masih melakukan kajian dan pembahasan terkait motif pemasangan spanduk. Keterangan dihimpun Jarnas, pemasangan spanduk diduga dilakukan pada malam hari sebelum Jalan Sehat Jaka Sopan pada Minggu 13 bulan 11 yang lalu. Nah, inilah dia. Yang kita tidak sepakat itu. Semua dikait-kaitkan. Apa sih salahnya PA12 itu? Apa sih salahnya? Dan siapa yang melakukan politik identitas? Apakah Anda tidak memiliki identitas? Kan salah kaprah. Ya, salah kaprah di dalam menganalisa. Kadang-kadang ini yang jadi kita tidak pernah berdemokrasi itu dengan nalar yang baik. Sehingga ketika kita ingin menjatuhkan lawan kita memfitnahnya. Ini tidak boleh. Kalaulah memang ingin bersatu, maka jangan ada bahasa-bahasa provokatif, fitnah terhadap anak bangsa yang ingin maju sebagai calon presiden atau sebagai calon pemimpin di daerah. Tidak perlu dilakukan seperti itu. Istilah kami orang Mandeling Angkola di Tapanuli bagian selatan ini, goreng bawangmu, kami goreng bawang nang. Goreng bawangmu, kami goreng bawang kami. Siapa yang wangi, siapa yang aromanya bagus, dia pasti diterima oleh orang lain atau rakyat ini. Jangan kau bunuh orang demi kepentingan daripada bakal calon kandidatmu, ketika ini adalah kepentingan bakal calon yang lain. Mudah-mudahan tidak. Saya rasa bakal calon yang lain, calon presiden yang lain tidak mau melakukan ini. Tetapi waspadalah, ini ada pihak-pihak tertentu, saya takut itu, yang ingin memprovokasi, yang ingin mengadu domba, yang tidak ingin bangsa ini aman dan kondusif. Ini harus kita waspadai bersama. Bagaimana nanti pemilu ini, pemilu 2024 ini tidak aman dan kondusif. Ini harus kita waspadai. Maka waspadalah terhadap oknum-oknum yang melakukan pemasangan spanduk seperti ini, pemasangan spanduk yang provokatif seperti ini. Mudah-mudahan anak bangsa Indonesia semakin sadar, semakin cerdas dalam berpolitik, tidak memfitnah, ya, tidak membuat berita hoax. Tetapi mari kita sama-sama berpikir akal sehat, ya, sehingga kita menjadi anak bangsa yang ingin adanya suatu kedamaian, yang ingin NKRI ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, damai sampai akhir
zaman nanti. Demikian saja, mudah-mudahan mari kita jangan terprovokasi dengan hal-hal seperti ini. Mari kita jadikan diri kita menjadi orang yang anti terhadap kerusuhan, yang anti terhadap konflik yang menghancurkan bangsa ini, tetapi cintailah kedamaian sehingga Indonesia tetap Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.